Selamat Idul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang metode pembelajaran silek yang diawali dengan dasar, yaitu baraja melangkah. Dalam hal ini kita akan memberi judul belajar dasar langkah, melangkahi kaji seperti alif menyibak rahasia belajar langkah di dalam silek Minangkabau. Jadi setelah pembekalan secara mendasar tentang niat, tentang dasar-dasar sifat karakter secara pembelajaran di silek di Minangkabau, kemudian sifat-sifat atau pembelajaran dasar itu akan diwujudkan dalam gerak langkah atau langkah-langkah silek. Biasanya proses ini berjalan cukup panjang dan cukup lama, sebab untuk memahami hakikat dan pemahaman silek secara lebih mendalam, maka belajar langkah merupakan dasar yang sangat fundamental, sangat penting di dalam berbagai sisi kehidupan. Jadi belajar langkah bukan sekedar belajar dasar-dasar, namun pada intinya awal untuk menentukan akhir. Artinya seluruh gerak langkah silek berawal dari proses pembelajaran langkah. Dan kebanyakan anak-anak di zaman sekarang banyak yang tidak sabar melalui tahapan ini, di mana tahapan ini bisa berlangsung sampai berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, sebab penambahan atau penaikan tingkat dalam proses pembelajaran silek akan dilihat kemampuan dan pemahaman seorang murid di dalam memahami langkah. Sebab langkah yang perlu dipahami di sini adalah langkah yang sempurna, yaitu bergerak dengan keseimbangan, di mana seperti istilah melangkahi kaji seperti alif tadi, di mana seluruh pergerakan tidak bisa terkunci dan tidak akan mati di dalam berbagai situasi dan kondisi. Disinilah kita perlu memahami bagaimana keseimbangan langkah yang sempurna, bagaimana kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi langkah dalam sebuah pertarungan ring atau sebuah pertarungan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Jadi di dalam teknik atau gerak langkah silek perlu dipahami proses-proses seperti ini akan berlangsung lama, dan para guru atau tuo silek biasanya melihat kemampuan dan pemahaman murid sampai di mana sehingga bisa mereka dikembangkan untuk pelajaran selanjutnya yang tentang teknik menyerang, menghindar, mengunci dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kita akan memahami secara mendalam bagaimana proses ini berlangsung panjang. Sebab pada akhirnya harapan dari belajar langkah, di samping menguasai dan mengenali berbagai kemungkinan teknik bela diri atau teknik-teknik perkelahian yang akan kita jumpai di berbagai situasi dan kondisi, hal ini akan dipahami
untuk lebih dalam di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keseimbangan secara gerak merupakan wujud dari keseimbangan batin yang bisa diaplikasikan di dalam berbagai kehidupan. Salah satu contohnya ketika kita berada di dalam dunia usaha, ketika usaha kita macet, ada masalah berbagai macam, dengan keseimbangan pengetahuan, keseimbangan strategi, maka banyak hal, banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan situasi usaha agar supaya tidak hancur. Bagaimana usaha itu bisa bangkit kembali. Jadi pelajaran langkah di dalam Sile pada intinya bertujuan untuk memahami, membekali diri menghadapi berbagai kemungkinan atau berbagai persoalan kehidupan yang akan kita temui, yang akan kita jalani di dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Jadi proses belajar langkah ini bukan sekedar belajar teknik bela diri, belajar teknik pertarungan, namun memiliki tujuan yang sangat luas, yaitu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan atau situasi-situasi persoalan yang akan ditemui di dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi langkah-langkah seperti ini biasanya para murid akan dilatih melangkah seperti ini sampai guru melihat pemahaman seorang murid memahami keseimbangan gerak, keseimbangan langkah itu sendiri yang selaras, yang seimbang seluruh tubuh, sehingga bisa memahami hakikat keseimbangan gerak itu sendiri. Kemudian yang berawal dari keseimbangan batin, yang berawal dari keseimbangan jiwa antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional yang harus seimbang dan wujud di dalam keseimbangan sosial. Dan inilah hakikat dan makna yang tersimpan dari konsep dan rumusan pemahaman yang dikemas dengan istilah langkah 3, langkah ampe, dan langkah 9. Jadi kesempurnaan ini antara langkah 3, langkah ampe menyatu di dalam diri dan terlihat di dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi berbagai kajian, berbagai teori akan dipelajari di dalam gerak-gerak langkah Sile, baik itu duduk maupun berdiri, bahkan di dalam berbagai situasi dan kondisi yang mungkin akan dijumpai di dalam berbagai kehidupan. Jadi intinya sebagaimana tujuan dari pembelajaran Sile adalah untuk melahirkan para pandeka, yaitu orang-orang yang cerdas akalnya, luas wawasannya, arif dan bijaksana, yang siap menghadapi berbagai percaturan kehidupan. Inilah tujuan yang sesungguhnya dari pembelajaran Sile. Jadi Sile bukan sebatas belajar bertarung dalam artian sempit, tapi Sile belajar bertarung menghadapi berbagai ancaman kehidupan, baik dalam ancaman sosial, politik, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi pelajaran langkah ini adalah dasar dan sekaligus akhir dari pembelajaran Sile, namun memiliki makna dan pengertian yang sangat luas dan dalam. Jadi setelah anak-anak murid memahami, menguasai berbagai situasi dan memahami berbagai keadaan gerak langkah, maka baru masuk ke tahapan selanjutnya, mulai mengenali cara menghindari sarangan, cara menyerang, cara mengunci, melumpuhkan lawan, dan sebagainya. Dan semuanya memiliki arti dan pemahaman yang mendalam, intinya untuk bekal menjalani kehidupan. Jadi belajar Sile bukan belajar sebatas teknik-teknik gerak langkah atau teknik-teknik pertarungan, yang seluruhnya memiliki makna dan pelajaran sebagai bekal menjalani kehidupan yang sesungguhnya.
Jadi oleh sebab itu pada intinya para pendekar Minangkabau menghadapi persoalan-persoalan kehidupan bukan dengan kekerasan, namun dengan kecerdasan, dengan kebijaksanaan penuh kearifan. Dan inilah dasar-dasar yang diajarkan di sasaran, yaitu belajar langkah. Ya, adalah tahapan pertama. Intinya dalam pelajaran ini bagaimana seseorang murid menguasai dasar atau gerak langkah dengan penuh keseimbangan. Di samping itu mereka juga mencoba mempelajari situasi, kondisi, posisi dan lain sebagainya. Jadi inilah tahapan-tahapan dasar dari pelajaran Silek yang akan kita kembangkan di Kampung Silek, yang intinya melahirkan generasi-generasi yang memahami pergerakan kehidupan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi dan kondisi, terutama apa yang kita temui di dalam keseharian, apa yang kita temui di dalam kehidupan. Jadi demikian sekilas penjelasan tentang belajar langkah dan hakikat belajar langkah, melangkahi kaji seperti alif. Intinya bagaimana kita memahami keseimbangan gerak, keselarasan antara keutuhan dari seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Seluruhnya harus, di mana anak sasian harus menemukan gerak langkah yang mengalir karena keteraturan dan keselarasan. Dan ini harus dipahami sebagai dasar menguasai dan memahami Silek secara utuh. Jadi pelajaran ini biasanya guru akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka bagaimana keseimbangan gerak yang sesungguhnya dan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan kita temui dan mungkin akan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian. Mudah-mudahan penjelasan sekilas ini bermanfaat, dan inilah tahapan pembelajaran yang akan kita kembangkan di Kampung Silek. Diawali dengan belajar langkah, memahami filosofi langkah, memahami hakikat langkah secara lebih luas, bukan sebatas di dalam pertarungan dalam pengertian sempit, tapi pertarungan yang lebih luas, di mana melahirkan generasi-generasi petarung, generasi-generasi pejuang yang siap bersaing di dalam berbagai sesi kehidupan. Demikian, salam Kampung Silek, salam Hidayah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.